Pas lagi nggak tahu harus ngerjain apa di rumah, daripada cuma bengong sambil ngegalau nggak jelas, akhirnya aku memutuskan untuk nonton film. Udah lama nggak nonton film lagi sebenarnya. Terakhir aku nonton Replay 1998, drama sih ya. Tapi anggap aja itu terakhir kalinya aku nonton sesuatu. So, aku nyari film di internet dan lagi pingin banget nonton komedi romantisnya Thailand. Beneran deh, daripada film Korea, aku lebih suka film dari Thailand. Lucu-lucu sumpah, tapi romantisnya dan amanahnya dapet gitu loh. Yang menurutku itu nggak dimiliki sama film dari negara lain. Pilihanku jatuh kepada Suddenly 20. Aku nggak baca sinopsisnya, cuman tertarik aja sama judulnya yang mengingatkanku kepada film Korea yang berjudul 20. Sekilas yang muncul di pikiranku tuh, ini adalah film anak muda gitu yang baru masuk usia 20, dan aku nggak tahu kalau ternyata ini adalah cerita tentang seorang nenek yang tiba-tiba berubah menjadi gadis usia 20 tahun dalam semalam. Di awal cerita gue rada bingung kenapa kok tokoh utamanya nenek-nenek. Bener-bener hampir ku cancel di seperempat jalan. Sampai akhirnya nggak jadi setelah si nenek mendadak berubah jadi usia gadis 20 tahun. Setelah difoto sama kakek yang punya studio foto tua. Nama tokohnya Pan. Pan awalnya nggak sadar kalau wajahnya berubah jadi muda lagi. Pas dia naik bus untuk pulang ke rumah, dia diganggu cowok-cowok remaja gitu, digodain, diajak selfie. Nah, pas selfie ini dia baru nyadar kalau wajahnya berubah. Panik dong, dia balik lagi ke studio foto itu yang ternyata hilang. Bersamaan di waktu itu dia sudah janjian sama cucunya untuk makan di restoran. Dia jadi tambah panik dong karena wajahnya udah berubah jadi muda lagi. Akhirnya dia rusak HP-nya terus kabur. Oh iya, aku belum cerita bagian sebelum Pan nemu studio foto itu. Jadi sebenarnya dia itu adalah nenek yang bawel gitu loh. Hobinya ngomentarin orang, mulutnya juga pedes. Tapi dia itu sayang banget ke anak sama cucunya. Menantunya yang katakanlah stres karena dibawelin terus sama dia. Tiba-tiba pingsan terus dibawa ke rumah sakit. Dari situ keluarga anaknya berencana untuk mengirim dia ke panti jompo demi kesehatan menantunya. Pan gak sengaja dengar mereka berdiskusi, akhirnya dia keluar gitu ya terus nemu studio foto itu. Pan ini jelas gak bisa pulang ke rumah karena wajahnya berubah. Tapi bukannya sedih, dia justru bahagia banget dong karena akhirnya dia bisa balik lagi jadi muda lagi. Terus dia ngambil uang sebanyak-banyaknya dari ATM untuk buat beli baju-baju bagus. Terakhir dia pakai uangnya untuk nyewa tempat tinggal di rumah milik seorang kakek, temannya yang suka sama dia. Selama menjadi muda itu, Pan menikmati hidupnya dengan melakukan semua hal yang dulunya nggak bisa dia lakukan. Dia nyanyi di panti jompo yang kemudian dinotis sama seorang produser dan cucunya sendiri. Cucunya itu terus minta dia buat jadi vokalis di bandnya, sedangkan si produser ganteng terus ngejar-ngejar dia buat direkrut jadi penyanyi baru di agensinya. Singkatnya, nanti Pan dan band cucunya direkrut si produser itu, terus mereka pun jadi terkenal. Dan gak lupa si produser ini jatuh cinta kepada Pan yang sayangnya gak sempet dijawab karena Pan dia udah duluan balik lagi jadi nenek-nenek lagi. Hayo, kenapa kok bisa jadi nenek lagi? Ya ditonton dong, wek. Spoilernya cukup sampai di sini ya. Intinya ini film bagus banget. Dengar-dengar sih ini adalah film adaptasi dari Miss Granny. Di awal-awal kita dibuat ketawa ketiwi, tapi endingnya bikin mewek. Pesan yang dapat kuambil dari film ini, yang pertama adalah live your youth alias nikmati atau hidupkan masa mudamu sebelum terlambat. Yang kedua, semustahil apapun mimpi atau cita-citamu, jangan pernah sekalipun menyerah untuk menggapainya. Dan yang paling penting adalah kasih ibu sepanjang masa.
Film ini udah 4 tahun lalu dirilisnya memang, tapi bagi kalian yang belum nonton, cobalah nonton karena kalian gak akan nyesel. Sekian dulu review film dari aku, semoga kalian tertarik buat nonton film ini dan jangan lupa di subscribe. Bye bye.